Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi kita di pertemuan ke-10 ini, pengembangan ide kreatif dan inovatif dalam pengembangan bisnis. Yang pertama kita pahami dulu pengertian dari kreativitas. Nah, ada beberapa pendapat mengenai kreativitas. Yang pertama disampaikan oleh Widiatun tahun 1999, mengatakan kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli atau adaptif, fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Widiatun, mana kalau kita pahami adalah kreativitas itu suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Pendapat kedua dari James R. Evans mengatakan kreativitas adalah kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Jadi dia lebih mengaitkan pertalian, hubungan dari perspektif baru. Nah, ini disampaikan oleh James R. Evans tahun 1994. Nah, ada pendapat yang ketiga, ini dari kelompok belajar, namanya ingin hilang ingatan. Ini aneh, jadi sumbernya dari blog. Dia mengatakan kreativitas adalah suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda atau out of the box, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Jadi kreativitas itu katanya adalah suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan sebuah kondisi ataupun menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang cerdas. Maka dapat kita simpulkan, kreatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, namun dengan hasil yang lebih baik. Saya ulangi, kreatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, namun dengan hasil lebih baik. Jadi kita mencari cara sendiri yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, tapi kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Pengembangan bisnis membutuhkan pola pikir yang kreatif, yang tidak dilakukan oleh kompetitor. Nah, kita pahami bisnis itu selalu ada persaingan, ada kompetitor. Maka kita harus punya pemikir di dalam lingkup bisnis kita, bagaimana untuk bisa mengembangkan usaha kita dengan cara kreatif, dan itu tidak dilakukan oleh kompetitor. Contoh, dalam proses produksi, umpamanya sudah menggunakan teknologi robot, sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan presisi jika dibandingkan dengan konvensional. Dalam pemasaran umpamanya juga sudah menggunakan teknologi informasi atau lebih populer kita kenal dengan istilah digital marketing.
Nah ini dia dalam bentuk lain slide-nya. Dikatakan dalam pengembangan bisnis dibutuhkan pengelolaan manajerial yang kreatif, termasuk juga proses produksi dan pemasaran. Jadi semuanya itu harus dalam bentuk yang kreatif. Nah, dicontohkan kalau kita lihat dari slide ini adalah suatu pabrik mobil, ya, di mana yang bekerja di situ adalah robot. Nah, kenapa robot? Dikatakan di sini dalam proses produksi sudah menggunakan teknologi robot sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan presisi, sehingga lebih presisi ya jika dibandingkan dengan cara konvensional. Nah, mobil-mobil sekarang itu semuanya bentuknya sama, presisi, nggak ada beda. Kenapa? Karena memang dikerjakan oleh robot. Nah, ini satu cara yang kreatif. Ya. Kita lihat di gambar ini ada Twitter, ada Facebook, ada Google, ya, dan banyak lagi. Ya, ini sosmed yang biasa kita gunakan dalam keseharian kita. Maka di dalam marketing pun bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran informasi terhadap perusahaan kita. Nah, ini yang dikatakan sebagai digital marketing, yaitu memasarkan dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, tadi kita membahas kreatif, sekarang inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Nah, di dalam dunia usaha, inovatif itu harus. Ya. Kita lihat teknologi sepeda motor. Inovasi yang baru dikembangkan oleh Honda itu adanya fungsi bagi motor itu bila mana berhenti di lampu merah, ya, itu mesinnya mati. Jadi begitu dia standby di lampu merah, mesinnya mati. Nah, itu satu inovasi yang diberikan oleh Honda. Tujuannya apa? Di samping menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan. Jadi ramah lingkungan. Nah, label inovasi itu banyak kita lihat di beberapa produk. Contoh lain, sepeda motor Suzuki. Nah, itu dia selalu mengkaitkan di dalam promosinya inovasi tiada henti. Nah, itu slogan yang dipakaikan oleh Suzuki. Artinya di dalam dunia bisnis inovasi itu penting. Nah, inovatif adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan karya baru. Ya, kita garis bawahi bahwasanya inovasi itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan karya baru. Ya, tadinya sepeda motor yang selama ini kalau berhenti di lampu merah mesinnya selalu nyala, artinya gas buangnya selalu ada. Sekarang sudah dikembangkan, begitu dia berhenti standby di lampu merah sambil menunggu hijau, mesinnya akan mati, dan berarti di saat itu pun polusi akan terhenti. Nah, itu satu inovatif. Berpikir inovatif yaitu proses berpikir yang menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif. Saya ulangi.
Berpikir inovatif yaitu proses berpikir yang menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif. Konservatif itu yaitu selalu mengikuti kebiasaan yang ada. Itu ke itu saja. Nah, itu konservatif. Nah, sementara inovatif, dia berpikir di luar itu, membuat gagasan di luar bingkai konservatif. Jadi dia harus berpikir di luar kebiasaan yang ada. Nah, di dalam bisnis itu penting sekali. Ya. Sebagai contoh, dulu orang selalu jualan itu konvensional. Artinya kalau mau jualan harus punya toko. Kalau mau jualan harus ada pelayan toko. Tetapi dengan adanya inovasi, dengan memanfaatkan jaringan internet, sekarang kita melihat yang jualan pun tidak punya toko, tetapi dia mampu melayani pembeli dari seluruh penjuru, ya, baik di kota itu sendiri maupun dari kota lain. Nah, ini satu inovasi yang dilakukan di dalam bisnis, ya, penjualan online. Syarat-syarat berpikir inovatif. Yang pertama, elastisitas yang tinggi. Apa itu elastisitas? Kalau elastis itu artinya bisa tarik ulur, ya, bisa menyesuaikan. Nah, ini merupakan satu syarat dalam berpikir inovatif. Kenapa dikatakan seperti ini? Biasanya orang yang berpikir inovatif ini biasanya adalah orang-orang yang cerdas. Dan kebiasaannya mereka sangat percaya diri. Maka dituntut mereka untuk elastis. Artinya dia juga boleh berbanding ide dengan pemikir yang lain. Jadi jangan hanya ego dari hasil pemikiran dia sendiri. Maka dituntut dia elastisitas. Dia harus bisa juga menerima masukan dari yang lain, ya, supaya dapat inovasi yang baru, seperti itu. Yang kedua, harus memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi orangnya selalu berkarya, ya, produktif. Ya. Nah, orang yang pemalas tidak akan mungkin dia berpikir inovatif. Tetapi orang yang giat, yang aktif, dia pasti selalu berpikir bagaimana sih ke depannya, bagaimana kelanjutannya. Nah, kita lihat sekarang di dalam masa pandemi ini banyak usaha-usaha yang terhenti. Nah, bagi orang yang inovatif, dia mulai berpikir di situ. Apa sih yang harus dia lakukan dalam menghadapi situasi saat ini? Apakah harus menyerah begitu saja? Tentu tidak. Maka dia akan berpikir untuk bisnisnya tetap jalan. Nah, untuk berpikir inovatif, karena inovasi itu tadi adalah satu cara menghasilkan karya yang baru, maka dia juga harus berpikir originalitasnya. Ya. Jadi, apa yang dia ciptakan, suatu karya yang baru itu, dia pikirkan juga originalnya. Ya, artinya bukan menciplak atau meniru apa yang dibuat orang lain, seperti itu. Tapi adalah karya yang memang original dari hasil pemikiran dia sendiri. Kemudian, untuk berpikir inovatif itu dia harus punya sensitivitas yang tinggi. Nah, apa yang dimaksudkan sensitivitas yang tinggi? Dalam situasi seperti apapun, dia cepat merespon. Sehingga begitu keadaan itu terjadi, dia sudah cepat berpikir apa sih yang harus dia lakukan. Nah, itu yang dikatakan sensitivitas yang tinggi. Begitu juga dalam situasi bisnis. Ketika kompetitornya sedang
maju, maka dia tidak akan tinggal diam. Dia sensitifnya bekerja, maka dia berpikir, apa sih langkah yang harus kita lakukan lagi untuk pengembangan bisnis ini sehingga tidak tertinggal dari kompetitornya. Nah, itu dia syarat-syarat di dalam berpikir inovatif. Sekarang syarat dari suatu inovasi. Nah, kita ketahui tadi inovasi itu dengan menerapkan pemikirannya, keahliannya, dia bisa menciptakan suatu karya yang baru. Maka apa syaratnya karya yang baru itu? Yang pertama, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, kalau kita dalam dunia bisnis, tentunya kita harus bisa menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi perusahaan kita, ya, bagi bisnis kita, seperti itu. Yang kedua, hasil dari inovasinya itu harus menghasilkan suatu produk yang baru. Ya. Kalau yang baru artinya orang belum ciptakan, maka dia sudah ciptakan. Mungkin ada lompatan teknologi barangkali di situ, atau metode yang baru di situ. Artinya ada hal yang baru dari produk yang dihasilkan. Ya. Yang ketiga, dia menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok. Jadi apa yang dia hasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Jangan hanya untuk diri dia sendiri, ya, tapi untuk dunia usahanya, ya, dan untuk masyarakat. Maka, inovatif adalah suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru, yang orisinil, serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kita melihat juga contoh, ya, yang gagal melakukan inovasi. Di sini dicontohkan Nokia. Dikatakan di sini Nokia itu merupakan produsen telepon pertama yang berhasil meluncurkan banyak ponsel di eranya. Selama 14 tahun kiprahnya di dalam dunia telepon, ya. Dan belum ada yang sanggup menyaingi kesuksesan yang diperoleh Nokia kala itu. Hanya saja menjadi yang pertama tentu bukan jaminan dan alasan agar tetap eksis dan mendapat kiprah di dunia teknologi yang kian maju seperti sekarang ini. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Nokia menjadi produsen yang gagal dan tidak mampu bersaing dengan yang lain dan berakhir di kebangkrutan. Ini satu contoh dan kita harus belajar dari Nokia. Nokia itu bukan perusahaan kecil, perusahaan besar. Selama 14 tahun, dia selalu berada di rating paling atas di dalam dunia ponsel di dunia. Dari tahun 2000-an sampai 2014, setelah itu kita tidak melihat lagi produk Nokia. Nah, siapa yang mengalahkan dia? Kita lihat yang mengalahkan itu Samsung. Yang pertama Samsung. Kenapa Samsung? Ternyata Samsung dia punya inovasi yang dilakukan di ponselnya. Dia mengembangkan ponsel pintarnya yang kita kenal dengan smartphone. Dia menggunakan sistem operasinya Android. Sementara Nokia bertahan dengan Symbian-nya. Walaupun sempat Nokia beralih ke Microsoft, tetapi itu sudah terlambat. Kenapa? Karena kompetitor sudah terlanjur maju. Dan bahkan banyak berdiri perusahaan-perusahaan baru seperti Oppo,
Vivo dan sebagainya, Xiaomi dan sebagainya, dan itu langsung menggencet Nokia. Akhirnya Nokia hilang dari pasaran. Nah, ini pelajaran. Karena gagal di dalam melakukan inovasi, maka tersingkir dari dunia bisnis. Ya. Oke, pengembangan ide kreatif. Bagaimana sih kita harus bisa mendapatkan ide kreatif? Kreativitas itu dapat diidentifikasi menjadi 3 tipe. Ya. Untuk bisa kita kreatif, yang pertama kita mencipta. Nah, contoh mencipta itu sesuatu yang dilakukan oleh Wright Brother. Brother itu namanya Wilbur dan Wright. Wilbur dan Wright. Dia membuat pesawat terbang. Nah, ini suatu langkah yang kreatif. Kemudian ada Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook yang sekarang selalu kita gunakan. Tadi dia mencipta, artinya belum ada dibuat orang lain, maka dia buat, maka dialah penciptanya. Yang kedua, modifikasi, yaitu meniru sesuatu tetapi sebenarnya berbeda. Misal, modifikasi pada sistem operasi komputer untuk digunakan pada ponsel. Dari ide modifikasi kreatif ini muncul Android, Windows Phone, iPhone, dan BlackBerry. Nah, itu modifikasi. Di dalam otomotif juga ada muncul seperti itu, ya, walaupun kalau kita lihat gagal. Contoh, dulu ada motor Gialing, ya. Nah, itu ditiru adalah model dari produk Honda, ya. Namun karena dia tidak bisa melihatkan apa sih keunggulan dari produknya, maka hilang dari pasaran. Nah, yang ketiga, untuk kreatif itu menggabungkan, yaitu menggabungkan dua hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Sebagai contoh, smartphone. Smartphone itu adalah gabungan teknologi kamera, laptop, dan telepon. Kita dulu ketahui kalau orang mau melakukan pemotretan, dia selalu bawa kamera. Kalau dia mau bekerja, melakukan perhitungan, membuat laporan, kegiatan perkantoran, dia selalu bawa laptop. Dan kalau dia mau menelpon, dia bawa telepon. Sekarang, ketiga-tiganya itu masuk ke dalam satu produk yang kita namakan smartphone. Mau kita gunakan untuk pemotretan bisa, mau untuk melaksanakan pekerjaan kantor, membuka email, membuka spreadsheet juga bisa, dan tentunya untuk menelpon juga. Nah, ini satu ide kreatif itu dengan melakukan penggabungan. Oke, pengembangan ide kreatif. Pengusaha biasanya memfokuskan ide kreatif dan inovatif mereka pada satu, membuat produk atau layanan yang menarik bagi konsumen. Ini kebiasaan perusahaan. Dia fokusnya itu ide kreatif itu membuat suatu produk atau layanan yang menarik bagi konsumen. Yang kedua, membuat produk atau layanan yang dapat memenangkan persaingan pasar. Dan yang ketiga, membuat dan memanfaatkan sumber daya produksi. Biasanya di dalam perusahaan, pengusaha itu penekanannya ke sini, ya. Membuat produk atau layanan yang menarik bagi konsumen, membuat produk atau layanan yang dapat memenangkan persaingan pasar, ya. Berarti ada keunggulan tertentu dari produk yang dihasilkan sehingga bisa mengalahkan kompetitornya. Atau membuat produk dan memanfaatkan sumber daya produksi, ya. Ini memanfaatkan sumber daya yang ada.
Kemudian ide kreatif yang lainnya di dalam perusahaan itu, pengusaha mencegah kebosanan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Mencegah kebosanan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Biasanya pengusaha paham sekali ini. Ya. Nah, apa ide kreatif yang mereka lakukan? Mungkin memberikan garansi, mungkin memberikan souvenir, ya, mungkin memberikan layanan servis sampai 100 km umpamanya kalau produknya mobil. Nah, itu atau memberikan voucher hiburan. Nah, itu juga dilakukan oleh pengusaha. Nah, itu bentuk-bentuk ide kreatif yang dilakukan oleh pengusaha dalam bisnis mereka. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kasus pengembangan ide kreatif pada perusahaan desain. Jadi ada perusahaan yang bergerak di bidang desain, mungkin desain web, desain logo, desain ya grafis lah. Ya. Nah, bagaimana dia untuk mengembangkan ide kreatif? Yang pertama dia belajar. Pembentukan ide kreatif dimulai dengan belajar, ya, dan pemahaman tentang suatu bidang yang ingin dikembangkan. Pemikiran kreatif harus didukung oleh dasar ilmu pengetahuan dan memperhatikan perkembangan yang ada saat ini. Jadi dalam perusahaan desain ini dia menyuruh seluruh timnya untuk belajar dan mempelajari, ya, apa sih perkembangan yang ada saat ini. Dengan latar belakang yang kuat dari suatu bidang, ya tentu bidangnya desain, maka dia akan memiliki ide tentang bagaimana menerapkan ide-ide kreatif ke bentuk nyata. Jadi dengan dia belajar tadi, dia akan punya ide kreatif. Mungkin kalau bentuk logo, membuat logo yang selama ini dia cuma buat satu dimensi, mungkin dia buat dua dimensi. Atau logo itu dalam bentuk emboss umpamanya. Nah, itu ide-ide kreatif. Yang kedua, itu mengikuti pelatihan. Jadi untuk bisa mendapatkan ide kreatif itu, kita juga harus mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan begitu penting untuk mempelajari cara melakukan sesuatu dengan benar. Untuk mewujudkan ide, kita harus terlatih menggunakan alat. Jadi kalau kita punya ide, tapi kita nggak bisa menggunakan alat untuk mewujudkan ide itu, maka ide itu ya tersimpan begitu saja di pikiran kita. Lama-lama nanti akan hilang. Ya. Sehingga kalau dia sudah terlatih menggunakan alat, dia tidak mengalami hambatan di dalam proses kreatif untuk menghasilkan desain logo umpamanya, ya, bagi seorang desain grafis. Pelatihan sangat penting untuk menjadi efektif dalam menyelesaikan proyek desain secara efektif. Jadi ide itu bukan hanya muncul begitu saja, tapi kita harus belajar dan juga harus mengikuti pelatihan. Nah, yang ketiga, untuk bisa memunculkan ide itu, kita melakukan investigasi atau observasi atau mengunjungi langsung. Dikatakan di sini sebelum mulai membayangkan sebuah ide, kita harus mendapatkan informasi yang cukup tentang klien. Jadi umpamanya kalau kita sebagai perusahaan desain, kita punya klien, maka kita kunjungi dulu klien itu. Kita tanyakan, apa sih yang dia butuhkan? Ya. Bagaimana sih bidang usahanya, layanan apa yang dia tawarkan, dan karakter perusahaannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, kesalahan terburuk dari seorang desain grafis adalah langsung melompat ke tahap desain. Jadi dia nggak tahu perusahaan itu seperti apa, maka dia langsung mendesain. Ini salah sekali. Ya. Satu contoh.
Di dalam dunia bisnis kita melihat untuk memasarkan suatu produk atau untuk menginformasikan suatu produk, sering kita melihat mereka membuat brosur dari produk yang mereka jual. Jadi ada brosur untuk menyampaikan informasi ke tengah masyarakat yang berisi informasi tentang produk yang akan mereka jual. Kemudian begitu brosur sudah disampaikan ke masyarakat, ternyata produk yang dia tawarkan tidak mengalami perubahan atau tidak terjadi lonjakan penjualan. Nah, apa yang salah di sini? Salah satu yang salah itu boleh jadi informasi yang disampaikan di dalam brosur itu tidak tepat. Ya. Kenapa tidak tepat? Karena brosur didesain tidak melewati tahapan ini. Orang yang mendesain brosurnya mungkin tidak begitu kenal dengan perusahaan kliennya. Dia tidak pernah turun atau melihat langsung bagaimana sih perusahaan kliennya. Nah, ini satu kesalahan. Jadi sebaiknya seorang desainer itu dia melihat apa sih bidang usahanya, seperti apa sih usahanya, harusnya dia lihat dulu. Sehingga dia akan dapatkan nanti ide-ide di dalam mengembangkan desain brosurnya. Nah, di dalam desain brosur itu ada istilah psikologis desain. Psikologis desain. Jadi seorang desainer itu dia punya pemahaman hasil desainnya. Kalau dia mendesain brosur, hasil desainnya itu apakah bisa diterima oleh masyarakat, atau siapa sih kalangan yang ingin dicapai oleh brosur yang dibuat. Kalau umpamanya produk yang ditawarkan untuk anak muda, semestinya desain brosurnya tentu mengikuti gaya dan bahasa anak muda. Warna yang dipakaikan barangkali warna-warna yang ngejreng, ya, yang sedang trending dalam di kalangan anak muda, seperti itu. Nah, itu dinamakan psikologis desain, ya. Dikatakan juga di sini, investigasi ini sangat penting untuk menghasilkan ide-ide faktual dan relevan. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan mendapatkan informasi ini dari klien ketika dia menjelaskan rancangan yang diinginkannya. Namun jika klien tidak memberikan informasi yang cukup, maka beban dan tanggung jawab desainer sendiri yang melakukan penyelidikan penuh. Jadi kejadiannya begini. Kadangkala kita punya klien datang ke kita, dia minta didesainkan suatu brosur, tapi dia tidak menyampaikan secara utuh, secara lengkap informasi yang kita butuhkan. Kalau kita hanya bekerja bermodalkan informasi yang terbatas itu, tentunya hasil desain kita tidak begitu bagus. Maka caranya kita turun langsung, kita lihat langsung, dan kita bandingkan apa yang disampaikan oleh klien tadi dengan keadaan di lapangan. Sehingga kita bisa melihat hal itu sepenuhnya, dan itu akan menjadi ide bagi kita di dalam melakukan desain. Nah, itu penting investigasi. Jadi sudah 3, yang pertama belajar, yang kedua mengikuti pelatihan, dan yang ketiga investigasi. Dan keempat, pencerahan. Setelah pikiran Anda atau pikiran kita diisi dengan data dan informasi yang cukup dan terkait dengan subjek, sekaranglah saatnya bagi kita untuk fase pencerahan, di mana ide-ide kreatif muncul di benak kita yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan desain. Pada tahap ini, idenya belum sepenuhnya menetas. Nah, ini istilah programnya ya. Jadi ide yang ada di otak kita itu
belum sepenuhnya bisa untuk diterapkan dan perlu diinkubasi agar lebih matang. Artinya ide kita itu perlu disempurnakan. Nah, ini yang dikatakan pencerahan. Nah, apa yang dilakukan dengan pencerahan itu bisa aja kita minta pendapat desainer lain, minta pendapat dari ahli, minta pendapat dari ya mungkin kita melihat literatur dan sebagainya. Itu adalah gunanya untuk pencerahan dari ide kita tadi. Dan sebaiknya kita mencatat hal-hal kecil yang muncul dalam pemikiran kita sehingga nantinya dapat disatukan menjadi desain yang lengkap. Yang kelima, ideasi. Apa itu? Setelah melalui serangkaian fase, beberapa fase tadi, akhirnya kita tiba dalam tahap untuk mendapatkan ide kreatif. Sebut saja ide panggung, ya. Ide atau generasi kreatif. Di sini kita dapat mulai menyaring potongan-potongan kecil dari kreativitas yang diperoleh pada tahap sebelumnya dan mengubahnya menjadi ide-ide desain grafis yang cocok. Proses ini melibatkan kemampuan menganalisis desain yang mungkin menarik untuk dilakukan dan menghilangkan satu persatu ya kalau kita anggap itu bagian dari ide kita tadi nggak penting. Jadi tidak semua yang menjadi ide kita itu harus diterapkan di dalam desain kita, tapi kita juga bisa menghilangkannya kalau memang itu kita anggap tidak cocok. Ya. Dan terakhir kita eksekusi. Artinya kita kerjakan, kita buat ide kita itu menjadi wujud produk ya, sehingga ide itu tidak hilang begitu saja ya. Nah, itu tahap eksekusi. Sekarang kita masuk tahap ide inovatif. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif merupakan sejauh mana inovasi dianggap lebih unggul dari apapun yang pernah ada. Ini dapat diukur dalam beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, aspek prestise, kenyamanan, dan kepuasan. Semakin besar manfaat relatif yang dirasakan oleh pengguna, maka inovasi akan diterima masyarakat. Jadi di dalam kita melakukan ide inovasi, kita lihat keunggulannya. Nah, keunggulannya ini ditinjau juga dari sisi ekonomi, ditinjau juga dari sisi prestise, dari sisi kenyamanan. Ini bisa kita lihat ya, di dunia otomotif. Ya. Satu contoh, ada mobil hybrid ya. Hybrid itu mobil yang memiliki tenaga dari mesin itu sendiri dan tenaga listrik. Jadi seolah-olah dia punya dua mesin. Ada mesin, ada motor listrik. Jadi kalau bensinnya habis, maka yang bekerja berikutnya adalah motor listrik. Nah, tentunya teknologi ini sangat mahal sekali. Maka ditinjau dari aspek ekonomi. Ya. Berapa sih harganya yang tepat? Ya, sehingga terjangkau bagi kalangan ekonomi menengah atau kalangan ekonomi atas. Terlalu tinggi kita meletakkan harga, maka inovasi yang kita lakukan tadi tentu juga tidak akan terjual. Yang kedua, ditinjau dari prestise ya, sosial. Nah, mobil hybrid itu biasanya punya gengsi yang lebih ya. Punya gengsi yang lebih. Nah, berikutnya dari sisi kenyamanan. Sudah pasti kenyamanan harus lebih baik dibanding kendaraan biasa. Nah, ini keunggulan relatif yang ditawarkan di dalam suatu ide inovasi.
Berikutnya, kompatibilitas. Kompatibilitas adalah sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pemakai. Misal, jika inovasi tertentu atau ide baru tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi tersebut tidak dapat dengan mudah diadopsi. Jadi di dalam kita menciptakan inovasi, kita juga harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Ya. Apabila itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka inovasi kita tadi tidak akan diadopsi atau tidak akan digunakan. Yang ketiga, kerumitan. Kompleksitas merupakan tingkat di mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Ada inovasi tertentu yang mudah dipahami dan digunakan oleh pemakai, dan ada pula yang sebaliknya. Maka, lebih mudah inovasi dipahami oleh pemakai, maka semakin cepat suatu inovasi tersebut dapat diadopsi. Ya. Saya ulangi, lebih mudah inovasi dipahami oleh pemakai, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Seperti itu. Nah, inovasi itu juga harus mampu diuji coba. Ya. Kemampuan untuk uji ialah sejauh mana suatu inovasi dapat diuji sampai batas tertentu. Sebuah inovasi yang dapat diuji dalam pengaturannya nyata, umumnya akan lebih cepat diadopsi. Nah, dulu saya masih ingat ketika pertama kali motor Suzuki mengeluarkan varian Shogun. Ya, jadi produksi varian Shogun pertama kali keluar, itu dia lakukan uji, ya. Uji jalan itu dari Aceh sampai ke Jakarta. Jadi motor baru itu ditunggangi oleh beberapa orang driver dari Aceh sampai ke Jakarta. Jadi satu motor itu akan dijalankan oleh beberapa orang gantian, ya, sampai ke Jakarta. Jadi pengendaranya bisa gantian, tapi motornya tetap. Nah, apa gunanya? Dia ingin membuktikan bahwasanya mesin dari Suzuki Shogun itu kuat, ya, dan tahan lama. Dan terbukti, begitu sampai di Jakarta langsung di launching Suzuki Shogun. Dan pada saat itu penjualannya langsung melonjak. Artinya produk yang dia tawarkan diterima oleh masyarakat. Jadi agar bisa cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengekspresikan keunggulannya. Nah, untuk bisa mengekspresikan keunggulannya, tentunya melalui uji coba. Kemudian kemampuan untuk diamati. Kemampuan untuk diamati ialah sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan orang atau kelompok untuk mengadopsinya. Jadi di dalam bisnis kita harus bisa memperlihatkan ke konsumen apa sih kelebihan, keunggulan dari produk kita, atau inovasi apa sih yang dimiliki oleh produk kita. Nah, semakin besar orang tahu inovasi yang dimiliki atau keunggulan yang dimiliki oleh produk kita, maka orang akan banyak menggunakannya, ya, atau orang akan mengadopsinya. Ya, sampai di situ slide kita. Artinya di dalam pengembangan bisnis kita harus mengembangkannya dengan dua hal. Yang pertama, kita harus kreatif, ya, menciptakan ide-ide baru, dan yang kedua, kita harus melakukan inovasi, ya.
perubahan-perubahan yang baru terhadap produk kita. Demikian aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.